Ibu Rintania. Ibu Rintania hari ini akan sharing bagaimana gudeg manggar beliau, Luang Kayu ini bisa sukses bertahan di tengah pandemi pun. Gitu ya. Oke, kita nggak usah berlama-lama aja ya. Sudah perkenalan juga tadi saya sebagai moderatornya. Kemudian, oh ya, sebelum langsung ke materi, tadi disampaikan juga oleh Mas Iksan, nanti kita akan buka sesi 3 pertanyaan untuk UMKM partisipan yang mau live langsung diskusi bersama Bu Rinta ya Bu. Kemudian nanti untuk yang di kolom chat kita open pertanyaan juga. Mungkin selagi Bu Rinta menyampaikan materinya, nanti teman-teman jika ada pertanyaan bisa menulis di kolom chat. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke Bu Rintania. Silakan untuk waktu dan tempat. Oh ya, untuk terakhir ini mohon teman-teman untuk mematikan mikrofon selama sesi materi disampaikan ya. Oke. Ya. Silakan Bu Rinta, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Insya Allah kita semua diberkahi kesehatan yang prima untuk bisa terus berusaha dan menjalankan bisnis kita. Saat ini saya ingin sharing tentang pemanfaatan digital ads untuk meningkatkan penjualan di kala pandemi. Kerasa sekali ya perbedaannya bisnis saat pandemi sama sebelumnya. Ceritanya tuh saya 12 tahun menjalankan rumah makan di Ternate. Terpaksa tahun 2020, awal 2020 itu saya tutup karena kami kebetulan mutasi juga. Dan salah satunya juga karena dampak pandemi, karena penjualan sangat merosot dan kita harus shifting ke usaha lain. Nah, gimana sih caranya dari kondisi yang close itu, yang banyak kendala di saat pandemi, kita bisa bertahan dan kita bisa kembali banjir orderan. Nah, dalam hal ini saya ingin sharing tentang perjalanan Luang Kayu. Luang Kayu itu baru 1 tahun. Jadi kami mulai baru 31 Mei 2020. Jadi 31 Mei 2020, 1 tahun 2 bulan kami baru jalan, dan alhamdulillah pengiriman kami sudah cukup banyak ke area Jogja. Utama kami adalah pengiriman ke Jakarta, luar Jogja, dan beberapa kali pengiriman ke luar negeri. Oke, next, kita banyak sharing aja ya, banyak diskusi aja ya nanti ya. Oke, next. Berdasarkan survei 40 sekian persen. Sebelumnya Mas Iksan? Oke. Ya Bu. Ya Bu. Next. Nah, oke, yang ini. Jadi 3 bidang yang paling terdampak saat pandemi itu adalah, yang paling atas itu adalah pangan atau kuliner. Karena kita tahu dengan pandemi seperti saat ini PPKM, ada pembatasan, tidak boleh dine in gitu ya. Terus jumlah kursi juga dikurangi dan lain-lain. Dan secara alamiah karena ekonomi juga sedang menurun, maka kemampuan beli pelanggan juga menurun. Dan ini sangat berdampak pada kuliner, baik online maupun offline. Yang kedua adalah jasa. Banyak jasa yang saat ini kolaps gitu ya, karena pandemi, seperti rias manten, seperti event organizer, karena memang tidak boleh ada kerumunan dan lain-lain. Yang nomor selanjutnya adalah konveksi atau fashion. Orang sedikit bepergian keluar, jadi kebutuhan untuk itu juga turun. Nah, sekarang kemana sih customer kita itu pergi gitu? Karena misalnya rumah makan yang awalnya rame gitu jadi sepi. Ternyata
mereka itu sebenarnya juga masih memiliki kebutuhan untuk belanja gitu ya, spending, tapi yang dilakukan adalah shifting atau pergeseran dari perilaku lama gitu ya menjadi perilaku baru. Perilaku barunya apa? Perilaku barunya misalnya mereka prefer untuk belanja online, kemudian karena terkait dengan prokes gitu ya, ada yang shifting-nya belanja frozen pack. Kenapa milih frozen pack? Merasa lebih safe gitu ya, lebih aman dan nyaman belanja yang online, yang frozen karena masih dipanasi lagi. Jadi hal itu bisa mematikan virus dan lain-lain. Oke, next. Jadi kita harus tahu kemana sih pelanggan kita itu pergi dan kenapa omset kita turun. Nah, yang harus dipahami adalah business owner harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru yang ada di saat pandemi ini. Apa aja sih panduan adaptasi kebiasaan baru yang harus kita taati? Satu, di rumah aja. Di rumah aja berarti kalau kuliner gitu ya, di rumah kita order, entah itu via marketplace ataupun yang lain gitu, sosial media dan lain-lain, barang diterima di rumah. Jaga jarak atau physical distancing. Seperti ini juga sangat nyaman jika di rumah aja atau tidak langsung ke resto. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh sebaik mungkin. Ini sangat terkait dengan saat pandemi itu produk-produk madu, produk-produk multivitamin, produk-produk makanan sehat itu semakin digemari. Dan salah satu yang menjadi unggulan produk Luwung Kayu adalah makanan kami tidak menggunakan pengawet dan tidak menggunakan vaksin, dan itu bisa dinikmati kapan saja. Nah, dengan mudah dan praktis itu menjadi added value yang dicari oleh pelanggan. Sekali mereka merasa cocok dengan produk kita, dengan layanan kita, alhamdulillah datang kembali. Dan sering cuci tangan dengan sabun, ya. Jadi kita sebagai business owner harus bisa menyesuaikan bisnis kita dengan hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bisa grounded dengan ini gitu ya, menyesuaikan diri dengan ini, ya tentu saja pendapatan atau omset kita tidak akan tertolong, maksudnya tidak akan kembali semula gitu. Oke, next. Nah, bagaimana sih strategi bertahan bisnis kuliner saat pandemi? Yang pertama adalah jeli melihat peluang bisnis. Di situ ada kayak diagram cacing gitu ya, itu menunjukkan mapping dari bisnis-bisnis yang ada. Di situ ada transportasi dan lain-lain. Warnanya itu menunjukkan tingkat risk atau risikonya. Kalau yang hijau itu berarti dia potensial winner. Dia sangat dibutuhkan di saat pandemi dan dia punya peluang untuk melejit. Ya, apa aja sih, seperti medical gitu ya, kesehatan, produk-produk multivitamin dan lain-lain gitu ya. Tentu obat dan penunjangnya. Yang kedua adalah makanan. Yang ketiga, di situ bisa dilihat masing-masing. Jadi semakin hijau tua itu potensi untuk menjadi winners atau melejit penjualan semakin tinggi. Nah, yang semakin ke sana itu semakin orange dan kemudian merah, itu kemungkinan risikonya makin besar. Seperti misalnya leisure, bepergian, transportasi itu kan akan sangat dikurangi saat pandemi, gitu ya. Tapi bukan berarti kalau yang dia ada di blok potential loser itu pasti tidak bisa bergerak atau bangkrut, itu enggak. Jadi asal mereka bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, masih punya peluang untuk mendapatkan omset atau income yang bagus di era pandemi ini. Nah, karena kuliner itu sudah di blok hijau, sebenarnya secara alamiah kuliner itu berpotensi, sudah berpotensi atau sudah bisa menjadi pemenang. Nah, masalahnya bagaimana potensi itu kita lejitkan
dan tidak hanya menjadi potensi tapi menjadi real omset gitu ya. Nah, yang perlu dipahami kalau shifting atau pergeseran bisnis kuliner di saat pandemi itu tidak hanya sekedar merubah kebiasaan dine in menjadi take away, ya, delivery. Jadi ada beberapa hal yang masih kita perlu adaptasi, yaitu tentang perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan customer. Perubahan kebutuhannya seperti apa? Perubahan perilakunya seperti apa? Kalau misalnya yang dulu itu suka jajan atau suka makan-makan gitu, contoh sederhana. Kalau kemarin itu saya ada pesanan besar dari Jakarta, ternyata untuk acara keluarga. Jadi biasanya kalau puasa mereka itu buka bersama. Nah, buka bersama dan mereka kumpul-kumpul. Nah, itu dari Kalimantan. Nah, karena pandemi tidak bisa kumpul-kumpul kayak gitu, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah si kakak tertua itu membelikan banyak paket gudeg manggar luweng kayu dan lain-lain gitu ya, paket dari kami untuk dikirim ke masing-masing adiknya. Jadi saat itu mereka terus seperti Zoom meeting kayak gini, mereka buka bersamanya secara online. Nah, perilaku-perilaku seperti ini, tren-tren seperti ini yang harus kita pahami. Dan itu sangat kami rasakan di Gudeg Manggar, yaitu banyak orang yang senang, ternyata masyarakat kita itu generous gitu ya, suka sekali untuk berkirim hantaran dan lain-lain. Dan itu dilakukan saat momen-momen tertentu ataupun momen istimewa mereka. Seperti pas Lebaran itu pengiriman produk ke luar Jogja, dalam kota Jogja maupun jadi peak season kemarin itu kita sehari untuk Jogja itu bisa sehari itu 80 alamat pengiriman, yang luar Jogja itu bisa sekitar 70-an alamat pengiriman, seperti itu. Jadi mereka saling berkirim hantaran. Nah, pertanyaannya adalah kita siap enggak untuk menyesuaikan dengan perubahan perilaku customer seperti itu. Kalau kita bisa siap untuk melakukannya, nah itu peluang luar biasa yang bisa kita jadikan momentum untuk melejitkan bisnis kuliner kita dan menjadi viral, misalnya seperti itu. Kemudian digital marketing yang kita siapkan itu tidak hanya masalah masalah marketingnya aja, maksudnya tidak hanya kesiapan bagaimana kita menjual, advertising di mana, kita iklan di mana, pakai sosial media apa, pakai media apa, bukan hanya seperti itu, tapi kita juga harus memastikan bahwa tim kita siap untuk itu. Misalnya ya, kita nge-blast atau kita pasang iklan sejumlah sekian gitu ya, 1 juta atau 2 juta, itu pesanan pasti akan banjir gitu ya. Pasti akan jauh lebih besar dibandingkan yang kalau misalnya kita pasang cuma kecil gitu, atau saat kita endorse. Saya pakai beberapa artis gitu untuk mengendorse produk kita, dan jangan hanya siap untuk mengendorse, tapi kita harus pastikan tim kita, kelengkapan produk kita, dan resource yang ada itu siap untuk menangani itu gitu. Dan yang selanjutnya adalah temukan hype momentum, ya, temukan hype dari yang saat ini terjadi gitu, yang sesuai dengan kondisi pandemi. Saat ini luweng kayu itu awalnya idenya sederhana. Jadi orang nggak bisa mudik gitu ya. Kami hadir 31 Mei itu sekitar habis Lebaran tahun lalu ya, sekitar itu. Banyak orang yang tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang tapi kangen Jogja gitu. Nah, kangen Jogja yang bisa kami tawarkan, yang bisa menjadi penawar rindu atas Jogja itu yang bisa dinikmati di daerah masing-masing adalah kuliner. Makanya yang kami sajikan adalah Tombo Kangen Yojo. Dan itu hype, alhamdulillah itu luar biasa penerimaannya. Dan kemudian bergeser lagi ke saat ini ada kondisi PPKM. Nah, itu juga kami manfaatkan. PPKM dengan momentum isoman. Kita bukan bersyukur dengan itu ya, tapi kita memfasilitasi untuk bisa menyajikan gitu ya paket isoman. Jadi makanan kita bisa dinikmati dengan segala kelengkapannya
untuk menaikkan imun tubuh, untuk menjaga kesehatan dan bisa secara praktis dinikmati oleh yang sedang melakukan isoman. Oke, next. Next, Mas Iksan. Oke. Nah, yang kedua adalah temukan produk dan pasar yang tepat. Jadi kita itu harus fit the product and market gitu ya. Kalau kita bisa menemukan, jadi ada irisan, jadi ada produk, ada market. Misalnya contoh sederhana dulu sempat booming itu adalah empon-empon corona kayak gitu ya. Itu juga sebuah strategi marketing yang luar biasa, yang bagus gitu. Jadi dia produknya bisa untuk untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan market yang mana. Halo, suara hilang nggak ya? Nggak ya? Aman, Bu. Oke. Bu. Jadi seperti empon-empon corona. Jadi itu inovasinya mbak-mbak yang memproduksi jamu untuk bisa menyajikan jamu yang bisa untuk daya tahan tubuh. Misalnya kayak jahe, ada kunyit, ada temulawak yang bisa untuk menaikkan nafsu seperti itu. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Nah, itu dari kalau misalnya temulawak itu jadi makannya banyak, imunitas bagus. Nah, seperti itu. Dan kemudian madu. Prospek bisnis madu saat COVID ini juga luar biasa tinggi. Nah, yang kami ambil, yang kami bidik itu yang pojok kanan atas itu ya. Frozen food untuk bekal isoman. Itu yang dilakukan oleh Luwung Kayu. Jadi kami menyediakan berbagai paket aneka kuliner yang bisa dinikmati untuk isoman. Nah, ternyata ini viral gitu ya, banyak yang suka dan akhirnya menjadi martir untuk kita untuk bisa menembus pasar lebih luas lagi. Oke, next. Next, Mas Feti. Oke, yang ketiga adalah produk berkualitas, inovatif serta yang cocok dan menarik. Di sini ada 3 macam yang bisa saya berikan contoh. Yang pertama adalah makanan siap santap. Yang pertama itu untuk dine in ya, untuk dine in, inovasinya sebuah rumah makan gitu ya, mungkin warungnya Yamato dan sejenisnya yang dia bisa take away, tapi tidak hanya dibungkus plastik biasa gitu. Kalau plastik biasa kan kurang menarik. Tapi dengan tampilan bowl yang seperti itu ataupun rice bowl itu menjadikan makanan itu lebih walaupun take away tapi tetap cantik, tetap menarik gitu. Nah, yang kedua adalah frozen pack, sama-sama warung bakso gitu, tapi yang di sini frozen pack untuk take away atau dia frozen pack bakso yang bisa dinikmati di rumah. Dia ada lengkap dengan bowl-nya dan peralatannya. Kemudian yang paling kanan itu adalah inovasinya Luwung Kayu, frozen pack yang kami sajikan dengan tradisional, wadah dengan menggunakan besek dan berbita yang alhamdulillah bisa menjadi pilihan bingkisan bagi penikmat kami. Oke, next. Yang keempat adalah digital marketing. Slide yang pertama yang paling atas itu Januari, di situ ada title Januari 2021. Jadi di Indonesia itu merupakan data dari pengguna internet seluler di Indonesia. Ada penduduk Indonesia populasinya 274,9 juta dengan mobile seluler ada sekitar 300 juta sekian karena satu orang kadang punya lebih dari satu mobile ya. Dan ada 170 juta orang yang aktif menggunakan gadget, aktif menggunakan sosial media. Bayangkan ada 170 orang yang mereka itu berkumpul di kolam sosial media. Ada yang di Facebook, ada di Instagram dan lain-lain. Nah, kenapa ini penting? Kalau kita mengetahui ini, kita bisa tahu ternyata potensial market itu yang tadi mungkin hilang, dia datang secara offline ke rumah makan kita misalnya,
Mereka sebenarnya ada loh, dan bisa kita jangkau. Dengan apa? Dengan digital marketing, dengan pesan-pesan kita, video kita, foto-foto produk kita, langsung mendatangi mereka. Jadi jemput bola. Ada 170 orang yang bisa kita datangi. Nah, 170 orang ini kalau nanti dengan digital ads, kalau saya pakainya Google Ads sama Instagram Ads, Facebook Ads, itu bisa kita setting. Jadi tidak blast to all, tidak dikirimkan untuk semua, tapi targeted market atau pasar yang sudah tertarget, yang kita tentukan. Bisa dari geografinya, bisa dari gendernya. Misalnya produk kita baju hijab gitu, gamis, maka biasanya orang akan ngesetnya ya lebih ke ibu-ibu atau ke mbak-mbak dengan usia tertentu. Jadi itu bisa di-set umurnya, bisa di-set geografinya, bisa di-set segala macam. Preference, interest, atau kesenangan bisa dicari di sana. Dan kita bisa perhatikan, daily time spent on media itu adalah screen time atau waktu yang digunakan dalam satu hari itu bermain media berapa lama. Mungkin ini pengaruh dari pandemi ya, jadi banyak yang work from home ataupun PPKM justru semua bisa totally WFH misalnya kayak gitu. Untuk sosial medianya ternyata banyak banget. Ada 8 jam 52 menit. Itu potensi pasar yang luar biasa. Kita cuma misalnya contohnya iklan yang saya bikin tadi itu cuma 1 menit. 1 menit tapi bisa powerful kalau gitu iklan kita itu masuk ke orang yang benar-benar membutuhkan. Dari sini ya. Jadi saat pandemi ini banyak orang yang gabut gitu. Screen ngabisin pulsa gitu, apalagi kalau di rumahnya ada WiFi. Itu nggak kerasa itu. Terus kenapa kita tidak hadir di sana gitu? Kita masuk ke sana. Ketika dia screen, kita masuk ke situ. Nah, idenya itu. Jadi jangan nungguin aja pelanggan datang ke kita, tapi kita blast informasi kita ke mereka dengan membayar budget tertentu. Dan budget yang kita keluarkan untuk digital marketing ini jauh lebih efektif daripada yang kita melakukan secara tradisional. Oke, jadi kita bayar biaya tertentu yang itu kalau kami di Luwung Kayu persentasenya sekitar 10%. 10% sampai maksimal itu 20%. Nggak nyampe sih, biasanya kami cuma sekitar 10%. Jadi istilahnya gini, kita spending 100.000, tapi kita bisa dapatkan omset di atas 1 juta kayak gitu. Jadi ada harga yang kita bayar, tapi itu jauh lebih menguntungkan daripada tidak ada omset sama sekali. Kami untuk spending digital marketing, kita mulai dulu dari kecil, jadi kita bisa atur budgetnya. Per hari itu bisa dari 20.000, cuma dari 20.000, tapi bisa kita atur sampai ke 10. Kalau di Instagram Ad itu kalau nggak salah sampai 10 juta per hari atau 15 juta sehari gitu. Nah, itu bisa kita atur sendiri. Jadi time-nya bisa kita atur, geografinya bisa kita atur, gendernya bisa kita atur, umur, interest, semuanya bisa kita atur. Oke? Jadi silahkan membanjiri. Mas Ferdi, boleh next. Jadi kita bisa menggunakan waktu yang... Halo? Mas Ferdi? Sudah berubah ya, Bu? Belum? Di sini belum ya? Di tempat saya sudah. Oke, sudah. Nah, kita Oke. Maaf, ini tempat saya itu nggak tahu kenapa wifi-nya kalau pas untuk Zoom itu kalau saya share screen langsung itu tuh suka error, makanya saya selalu minta host untuk melakukannya. Oke, di sini kita ada perbandingan pemasaran tradisional dan pemasaran dengan digital. Pemasaran tradisional itu dengan apa sih? Bisa dengan leaflet, bisa dengan radio, TV dan segala macam yang itu udah oldies gitu ya. Nah, yang pemasaran digital kita ada banyak, bisa pakai Facebook Ads,
Instagram Ads, bisa pakai SEO, Search Engine Optimization. Jadi pakai kita di situ pakai Twitter dan lain-lain. Nah, gimana sih perbandingan antara pemasaran tradisional dan yang digital? Kalau pemasaran tradisional itu jangkauannya lokal, ya kan? Kalau misalnya radio ya segitulah. Tapi kalau yang digital itu kita bisa set, kita mau lokal ataupun global. Jadi tergantung dari karakteristik bisnis kita. Kalau misalnya kalau saya ambil yang regional gitu ya, yang luas. Dulu pernah saya blast juga sampai ke luar negeri, tapi kondisi pandemi semakin parah kayak gini ya, akhirnya saya batasi, dan itu sangat mudah dilakukan di digital marketing. Kita bisa set sendiri. Misalnya kalau dulu tuh saya seluruh Indonesia, karena kami selain menggunakan Pexel, yang luar Jawa itu kami pakai JNE, Tiki, dan lain-lain. Tapi semakin ke sini, flight-nya semakin nggak karuan gitu ya, delay-nya semakin besar, akhirnya itu saya batasi. Jawa saja akhirnya kemarin saya batasi lagi. Sekarang, Mas Ferdi, saya benar-benar totally cuma area yang di-cover oleh Paxel. Kalau yang dulu itu area Jawa, Bali, semua itu masih saya ambil, sekarang enggak. Dengan PPKM yang diperketat ini, saya benar-benar cuma area yang, dan itu kita bisa divide. Jadi bukan Jawa Timur secara keseluruhan, misalnya kayak gitu. Kayak Paksar kan ada banyak kota ya, tapi kan yang di cover Paksar baru Sidoarjo, Ngawi ya, Madiun, Surabaya, Malang, misalnya kayak gitu. Nah, itu saya langsung define, saya tentukan itu kotanya, dan itu bisa sekali dilakukan di Instagram Ads, ya. Jadi jangkauannya mau seluas apa? Kalau misalnya itu rumah makan, misalnya rumah makan apa? Kan ada makanan yang tidak bisa di ini ya, misalnya warung pecel gitu, yang pecel Madiun, misalnya gitu. Itu bisa juga pakai Instagram Ads atau digital marketing yang lain, tapi di setting di jangkauannya dia hanya lokal. Jadi dia bisa pakai radius sekian atau area sekian. Gitu. Yang kemudian, sebentar, interaksinya kalau di media tradisional itu rata-rata kan cuma satu arah ya. Jadi kita saja. Tapi kalau yang digital marketing udah langsung bisa dua arah. Jadi kita bisa langsung misalnya ngechat, bisa langsung ke adminnya dan lain-lain. Jadi lebih menjangkau luas dan dia cost efektif. Biaya yang kita keluarkan itu akan sangat dengan omset yang kita terima, gitu. Ya. Nah, tapi ada hal yang penting harus diperhatikan saat menggunakan digital marketing adalah materi atau konten yang kita sampaikan, iklan kita itu harus yang menarik gitu ya. Harus yang menarik, harus yang eye-catching, dan juga bisa mempengaruhi preference atau keinginan, kesukaan dari pelanggan. Seperti itu. Dan hal ini bisa, gimana sih kalau saya misalnya masih newbie gitu, itu bisa dipelajari semuanya Pak. Ya, dari pelan-pelan. Nanti saya sampaikan, kalau saya dulu tuh, saya memang 12 tahun bisnis kuliner, tapi bisnis kuliner saya itu totally offline. Jadi saya jadi ya rumah makan biasa yang kita nungguin pelanggan datang, kayak gitu ya. Yang selama 12 tahun itu tidak pernah media sosial saya itu saya gunakan untuk promosi apapun dari bisnis saya. Karena kebetulan tempat usaha kami dulu di Ternate di Jalan Protokol yang strategis, nggak perlu diiklankan, juga sudah di tempat yang bagus kayak gitu. Tapi saat ini saya kembali ke Jogja dan saya ada di desa. Saya di desa Gamplong, kurang lebih 15 kilo dari Malioboro gitu ya, yang masuk gitu ke dusun. Dan itu kalau misalnya kita pakai pemasaran biasa, cara berbisnis yang biasa saja, kayaknya rasa-rasanya orang nggak akan datang gitu ya. Nah, saya
saat itu mau membuka rumah makan, tapi rumah makan kami diuntungkan dengan posisinya ada di samping Gamlong Studio, yang itu tempat wisata rame. Nah, tapi tiba-tiba pandemi datang dan saya harus merubah cara berpikir saya, cara berbisnis saya. Pandemi datang, pembangunan terhenti, tapi saya harus melakukan bisnis yang bisa itu tetap jalan. Caranya gimana? Saya jualan sesuatu, makanan kayak gitu ya. Tapi saya nggak tahu cara memasarkannya. Nah, itu belajarnya dari nol. Belajar dari, saya nggak pernah bikin copywriting. Copywriting itu membuat bahasa iklan yang menarik gitu, tidak menjemukan, tidak merasa menjejalkan, itu susah sekali. Yang sederhana, gambar. Saya itu pinter fotografi. Padahal kalau untuk digital marketing, apalagi makanan, gambar itu kan sangat mempengaruhi ya. Gambar burem, misalnya ambil foto dengan HP saja, dengan foto yang benar-benar dilakukan oleh profesional, kan ada nilai beda ya. Kita bisa lebih tertarik, kita lebih merasa ingin makan, pengen beli, kalau gambar atau videonya menarik ya kan. Nah, itu juga harus dipelajari. Terus mengedit video dan lain-lain, dulu tidak pernah saya lakukan untuk bisnis saya. Dan di sini saya belajar pakai Canva, belajar pakai Snapseed, belajar pakai video-video editing yang lain. Nah, itu bisa pelan-pelan dilakukan. Nah, itu nanti pelan-pelan konten kita semakin bagus. Kalau kita udah ketemu konten yang bagus dan engagement-nya bagus, engagement itu respon dan dari user kita bagus, dan itu juga nanti bisa menjadi omset real yang bagus. Nah, itu yang biasanya akan saya pasang terus-menerus. Jadi temukan formula yang bagus untuk materi dari iklan kita. Oke, next. Yang selanjutnya adalah tentang melejitkan penjualan dengan digital ads. Penggunanya ada banyak di situ ya. Satu, murah dan efektif. Bisa saya lihatkan di sini contoh dengan sebentar ya, dengan 20.000 sehari itu bisa menyasar, sebentar ya, biar real. Ini saya ambil contoh untuk Instagram Ad. Paling rendah itu kita bisa cun dari 20.000 per hari. 20.000 per hari kan murah sekali ya. Ya, maksudnya itu worth it lah untuk usaha. Dengan 20.000 itu kita bisa, materi iklan kita itu bisa menjangkau 1.400 sampai 3.700 orang. 1.400 itu kalau semua orang datang ke rumah makan kita udah tutup, itulah closing gitu ya. Nah, sebesar itu dari 20.000, dan kita bisa sesuaikan dengan budget kita dan kemampuan kita melayani pelanggan. Oke, murah dan efektif. Yang kedua, interaktif. Interaktif kita bisa langsung di situ ada beberapa pilihan. Kita mau ngeset dia hanya melihat profil kita atau message kita atau yang lain. Kita intinya bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga adalah merespon isu dengan cepat. Nah, kalau yang saya pakai saat ini, yang saya selalu gunakan di tiap harinya itu saya pakai Instagram Ad. Itu kalau misalnya saat ini misalnya ada contoh, saya pasang, saya untuk budget harian itu 1 juta sampai 2 juta untuk iklan. Nah, tapi saya bisa cun, kalau misalnya saya malam mau tidur, jam 11 malam atau jam 10 malam itu sudah saya matikan. Sudah saya pause, sudah saya stop dulu. Karena kan sia-sia atau saya banjiri berita gitu, iklan ke orang-orang yang sudah mau tidur kayak gitu kan. Nah, itu saya pause dulu. Nanti pagi, subuh kayak itu saya hidupkan lagi. Jadi ada seenak itu gitu ya, sefleksibel itu mengaturnya. Terus target khalayak yang spesifik. Jadi kita bisa atur produk kita itu cocoknya untuk misalnya makanan bayi.
berarti cocoknya ke ibu-ibu muda misalnya kayak gitu. Kalau kalau saya untuk umur itu biasanya sampai ke umur 65 tahun. Karena kalau kuliner tradisional itu range-nya agak luas. Jadi 24 sampai 65 tahun, dan itu nanti bisa terlihat dari profil customer saya. Terus lebih terukur. Nah, Instagram Ad ini enaknya nanti kita bisa di akhirnya itu kita bisa lihat insight-nya. Jadi iklan itu bisa menjangkau berapa ribu orang, terus berapa orang yang DM kita misalnya kayak gitu, terus berapa orang potensial market juga bisa kelihatan. Terus tidak ada batasan geografis. Jadi bisa secara lokal maupun global kita settingnya. Terserah keinginan kita gitu ya. Terus kaya dengan data. Nah, ini yang sangat enak kalau kita menggunakan digital ad itu, kita punya data dari pelanggan kita. Data itu bisa kita jadikan masukan untuk pengembangan bisnis. Misalnya, dan nanti di bagian belakang akan saya sampaikan. Jadi, ternyata kalau tempat saya, ternyata paling besar customer saya itu ada di Jakarta. Nah, kalau misalnya ada isu apa di Jakarta atau dan segala macam, itu bisa menyesuaikan. Nah, untuk melakukan digital ad ini, untuk digital marketing itu bisa yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau tidak berbayar ya menggunakan follower organik. Jadi dari kita punya follower ya tanpa di-push dengan ads, dengan yang berbayar itu bisa, tapi perkembangannya lambat sekali. Yang saya rasakan itu lambat sekali. Makanya saya terus beralih ke digital ads. Itu karena itu. Kalau kita cuma mengandalkan follower asli kita, ya ada misalnya sehari DM berapa ya? 10 misalnya kayak gitu. Yang dari Instagramnya aja. Tapi begitu kita push dengan digital ad bisa ratusan itu DM yang masuk. Dan itu potensial market yang luar biasa. Oke, next. Nah, ini contoh Instagram iklan kami tadi yang ada di akun kami di Gudeg Manggar Luang Kayu. Di sini bisa kita lihat ini likes-nya sudah 14.760. Itu likes-nya. Berarti ya kalau saya lihat dari insight-nya itu lebih dari 2 juta orang yang lihat. Ya. 14. Terus itu saya lupa capture. Ini ada 1.540 komen dan rata-ratanya itu adalah tanya dan kemudian kita follow up di DM dan akhirnya menjadi transaksi real. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya kita cuma nunggu aja di rumah, kan itu potensial banget ya. Kita keluarkan sejumlah uang untuk Instagram menyebar pesan kita ke banyak customer dan akhirnya kita bisa mendapatkan omset. Nah, di sini salah satunya kita bisa melihat profil audiens kita. Nah, kalau dari gendernya ternyata 76% sekian itu pelanggan saya. LK lovers gitu ya, Luang Kayu lovers itu perempuan. Dan laki-lakinya 23% sekian, 23,3%. Tapi jangan salah, karakternya kalau laki-laki itu kalau udah lihat suka, itu belanjanya besar. Jadi bapak-bapak itu kalau belanja itu kadang di atas karena kurang ini ya. Kalau ibu-ibu itu kan ada emak-emak irit gitu kan. Kalau beli ya agak inilah nggak spending jor-joran. Tapi kalau bapak-bapak walaupun 23% itu potensial market yang luar biasa. Kalau bapak-bapak itu kalau beli banyak dan dia generous, dia bisa beli sekali itu dikirim kemana-mana. Dan kalau udah cocok, apalagi kalau misalnya di Jakarta itu banyak customer kami yang bujang lokal. Jadi istrinya mungkin di Jogja atau di mana gitu ya, di sana sendiri. Begitu udah cocok sama lidah kita, masakan lidah beliau dengan masakan kita, itu repeat ordernya tinggi.
Kan bapak-bapak kalau pulang kerja capek di rumah, nanti kalau besok masih mikir mau bikin sarapan apa, nasi goreng atau apapun, kan lama-lama bosen ya, dan apa, nggak asik. Nah, dia sekarang jadi kalau pesen bisa bermacam-macam. Jadi kayak menu mungkin menu istrinya gitu. Jadi ada brongkos Jogja, terus nanti dia besok lagi ganti oseng mercon, besok lagi ganti mangut lele, kayak gitu. Dan itu banyak yang akhirnya menjadi pelanggan loyal kami. Di situ audiensnya juga bisa dilihat dari usia. Nah, usia itu yang paling besar di kami itu range 45 sampai 50. 45 sampai 55. Tengah baya ya. Nah, karakter apa yang bisa kita lihat di sana? Biasanya ini juga repeat ordernya tinggi karena kemampuan finansialnya udah bagus. Jadi kalau suka ibu-ibu itu, apalagi kalau udah ketemu ibu-ibu sosialita gitu ya, seru banget itu. Sekali belanja 4 juta. Sekarang dikirim ke A, si B, si C, si D. Terus nanti mereka bergulirnya cepat. Kenapa? Karena di usia segitu biasanya persaudaraannya jadi mohon maaf ada ya Mas. Jadi mereka repeat ordernya tinggi karena kemampuan finansialnya udah sangat bagus. Kemudian kalau dilihat dari geografis, kami paling besar di DKI Jakarta. Itu sekitar 30 sekian persen, 33-34%. Nah, itu alhamdulillah dengan kami ada dua kali pengiriman, pagi dan sore, itu tetap banyak ya untuk ke Jakarta. Oke, next. Nah, mungkin itu tadi sekian yang tentang digital ads ya. Kalau ini tentang Luwung Kayu. Jadi kami baru 31 Mei 2020, baru 1 tahun lebih 2 bulan gitu ya. Kami ada di Gamplong, Medan Sleman. Produk kami adalah gudeg manggar, gudeg nangka, dan aneka kuliner tradisional Jogja. Nah, untuk pemasaran kami ada 3 hal. Satu, dengan reseller. Ada 180-an reseller kami di berbagai kota di Indonesia. Yang kedua dengan marketplace, salah satunya di Paxel Market ya. Dan Paxel Market kami, alhamdulillah udah bisa diakses juga untuk yang Paxel Market goes Singapura ya. Kemarin udah ada order dari Singapura langsung gitu yang ke marketplace kami. Yang ketiga adalah digital ads. Oke, next. Next. Oke. Untuk perkembangan bisnis Luwung Kayu, kami ada 4 tahap. Sampai saat ini 4 tahap ya. Baru 4 tahap. Semoga nanti lebih besar lagi. Dan yang foto di sebelah kiri itu adalah pengiriman kami dalam 1 hari. Alhamdulillah. Rata-rata ya kurang lebih kayak gitu. Kadang sehari 2 kloter ke luar kota. Ini yang keluar kota. Yang dalam kota tidak kami tampilkan karena dia fresh paket. Paket produk siap santap. Yang pertama dulu kami tahap adalah Luwung Kayu Jelajah Jogja. Luwung Kayu Jelajah Jogja ini yang kami kirim adalah produk siap santap. Sampai saat ini kami masih free ongkir Jogja dengan radius maksimal 25 km dari Luwung Kayu. Kenapa kami berikan free ongkir? Karena kami ada di desa. Jadi kalau dari Malioboro itu kalau order pakai GoSend itu sekitar 50.000 sekian. Nah, itu pasti akan memberatkan pelanggan kami. Akhirnya kami punya strategi ongkir Jogja radius maksimal sampai 25 km agar produk kami itu bisa dinikmati, tidak ada barrier ongkir gitu ya. Terus yang kedua, kita lanjutkan dengan Luwung Kayu Jelajah Jawa. Jadi ini sudah frozen pack, tapi frozen pack kami masih dulu menggunakan mesin vakum yang skala rumah tangga. Jadi yang cuma tahan 1 sampai 2 hari. Nah, ini dulu hanya menggunakan Paxel karena kalau Paxel pasti aman kan, karena ada full box dan lain.
Nah, yang ketiga ternyata banyak animo dari luar Jawa, akhirnya kami menggunakan ada pengemasan yang lebih baik, kami perbaiki pengemasannya, produk kami dan lain-lain. Kita bisa pengiriman ke berbagai kota di Indonesia untuk jangka 1-4 hari. Nah, yang itu yang Luang Kayu Jelajah Nusantara, dan kemudian yang saat ini alhamdulillah kita sudah bisa jelajah Asia, walaupun baru 3 negara gitu ya. Kenapa 3 negara? Karena itu ada 3 negara itu yang baru bisa ada ekspedisi langsung dan cepat dari Indonesia. Hong Kong itu sekitar 3-4 hari, jadi masih dalam cover waktu kami. Singapura itu sama, Malaysia juga sama. Jadi kalau kemarin kita paksel terus lanjut dengan ekspedisi yang antar negara. Oke, next. Nah, closing ya, sudah sampai di akhir. Jadi intinya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu semua, para business owner, mari kita sama-sama menemukan winning zone atau winning zone bisnis kita. Jadi bisnis kita itu bisa melejit itu di bagian mana, atau bisa mengambil kebutuhan market yang mana. Dan itu harus kita tajamkan, dan kita selalu perbaiki, kita selalu upgrade kemampuan untuk bisa menghasilkan produk yang lebih baik, pemasaran yang lebih baik, dan selamat melejitkan omset meskipun di saat pandemi. Barakallahu fiik untuk semuanya. Ya, ini keren sekali ya bisnis dari Bu Rinta ini. Luar biasa, berdiri baru offline-nya sama 12 tahun, kemudian baru mulai merambah ke Luang Kayunya Mei 2020 ya Bu ya. Itu sudah awal-awal pandemi ya. Ya. Betul, itu masih bertahan dan semakin luas ya Bu malahan ya, bisa dibilang ya. Jadi berkah pandemi ya. Betul. Ya. Nah, ini banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat dari sharing Ibu Rinta hari ini ya. Contohnya tadi mungkin kalau banyak bisnis yang gulung tikar ya Bu ya. Mungkin mereka milih untuk menyerah kayak gitu ya, nggak bergerak gitu ya. Nah, padahal salah satunya yang bisa tetap kita lakukan adalah dengan tetap bergerak untuk produktif gitu ya, beradaptasi dengan perubahan kayak gitu. Dari yang sekarang pandemi itu apa sih yang dibutuhkan seperti itu ya, seperti Bu Rinta tadi langsung mau belajar dari nol nih kayak gitu. Digital itu seperti apa sih, sampai yang Instagram Ads juga ya Bu ya, itu sudah sampai menjelajah juga ya. Dari ternyata mungkin teman-teman ini banyak yang ini juga Bu terkait Instagram Ads kan, mungkin mereka taunya kok langsung banyak sekali, ini 300.000 atau berapa kayak gitu ya. Namun ternyata masih bisa dimulai dari yang paling kecil ya. Untuk yang 1 hari tadi aja bisa yang 20.000 ya Bu ya, kalau nggak salah ya kita. Nah, dari yang bisa coba dulu hari hasilnya seperti apa kayak gitu. Kemudian tadi juga dari Bu Rinta juga sesuaikan targetnya dulu. Jadi nggak, biar ini juga ya Bu ya, biar nggak salah sasaran juga nih. Kalau misalkan pakai Instagram Ads tadi contohnya untuk yang targetnya usia berapa, kemudian untuk gendernya, kemudian untuk wilayahnya juga ya Bu ya. Itu juga mempengaruhi juga ya untuk hasilnya nanti ya. Nah, nih teman-teman silahkan. Tadi kita sudah mendengar dari Bu Rinta untuk sharingnya. Mungkin jika ada bisa langsung open mic dan kita bisa langsung diskusi bareng Bu Rinta. Silahkan. Atau yang ada pertanyaan di kolom chat bisa. Ini ada yang
komen Ibu dari Kak Nanda Danu Enastika. Kayaknya cocok kalau kerjasama karena usaha saya bergerak di bidang transportasi dan tour travel. Boleh, monggo. Apalagi nanti kalau sudah rumah makan offline kami udah buka, boleh sekali. Oke. Berarti di awal, di saat awal-awal mau berdiri di Mei ya Bu ya, di 31 Mei 2020 itu juga sempat mau bikin resto offline ya Ibu ya? Saat ini lagi finishing, kami sedang finishing. Oke. Nah cocok banget itu, nanti bisa dijadikan salah satu tempat wisata ya Bu ya? Jadi resto untuk tujuan wisata juga ya Bu ya? Ya, karena di samping Gamblong Studio. Jadi tempat di sini kayaknya satu-satunya rumah makan yang dekat dengan Gamblong Studio. Oke, nah itu Kak Nanda cocok tuh, bisa jadi prospekan ke depan gitu ya untuk kerjasamanya. Nah, selanjutnya nih Bu, kita ada pertanyaan dari Kak Marsha Amalia. Mau tanya Bu Rinta, mohon tips untuk konten digital ads-nya yang paling bagus yang seperti apa ya Bu? Gambar atau video. Kemudian untuk saat ads di Instagram, itu pakai yang otomatis diatur oleh Instagram atau kita atur sendiri sesuai targetnya ya Bu? Oke, silahkan Bu Rinta. Jadi kalau saya udah, jadi gini, awal dulu saya belum langsung pakai digital ads. Digital ads itu baru saya pakai mungkin sekitar 4 bulan terakhir. 4 bulan terakhir. Kalau awal-awal dulu fokus kami masih di reseller, masih di penjualan, belum yang postpaid ya, belum dengan paid yang berbayar. Jadi dulu masih seperti itu. Terus seperti apa sih konten yang paling bagus? Itu bisa dicoba-coba sendiri. Kalau pengalaman saya, kalau gambar aja itu kurang menarik. Kalau video saja juga kurang menggigit. Jadi kalau saya pilih yang karusel. Karusel itu kalau saya paling depan itu video. Jadi video yang menunjukkan cerita lebih panjang ya, durasi 30 menit sampai 1 menit gitu ya. Terus di belakangnya itu baru diikuti gambar-gambar yang menarik gitu dari produk. Kalau saya, yang punya saya seperti itu. Karena saya sudah pernah coba yang video aja itu engagement-nya jauh lebih sedikit daripada yang karusel, ada video dan ada gambarnya. Kalau kita bisa swipe up gitu kan, gambarnya kelihatan kan jelas dan itu bisa lebih menarik bagi mereka. Terus settingannya kalau punya saya milih yang kita atur sendiri. Karena kalau kita atur sendiri itu kita bisa tentukan segmen pasar kita. Dari interest-nya kita bisa atur, kesukaannya apa. Jadi kalau tempat saya itu kan tidak hanya kuliner gitu ya, tapi ada kaitan dengan Jogja. Jadi ya interest-nya yang suka kuliner dan suka Jogja, terus wisata kuliner, terus frozen food dan lain-lain. Itu kita bisa setting. Usianya juga kalau saya tidak mau buang-buang budget iklan untuk orang yang belum tentu tertarik dengan produk kita. Makanya kalau saya prefer untuk setting sendiri. Gitu ya. Apalagi geografis. Kalau kami itu sensitif banget. Kenapa? Karena misalnya saat ini PPKM, nggak bisa. Saat ini kami tidak berani untuk kirim keluar Jawa, kecuali pakai Paxel. Karena kalau pakai Paxel ke Bali pun pasti masuk ke ini ya, masuk ke cold storage dan ada freezer. Tapi kalau yang lain, flight tertunda saja itu udah masalah. Apalagi sampai cancel beberapa hari. Nah itu pasti kalau untuk saya produsen frozen food itu pasti akan sangat berpengaruh buruk dengan produk saya. Ada yang kemarin jadi PPKM ini ke Banda Aceh itu harusnya 3 hari, jadi 6 hari. Nah itu udah wassalam produk saya. Jadi geografis, jadi itu tadi diatur sendiri. Kalau di
atur otomatis oleh Instagram, itu dia kirim ke semuanya. Dia nggak mau tahu. Dia cuma tahunya dia harus kirim ke sekian ribu orang kayak gitu. Misalnya biasanya budget, ya itu tadi budget sekian, dia ngeblas ke sekian ribu orang. Tapi belum tentu yang kita blast, yang dapatkan kita itu orang yang cocok ataupun tertarik dengan produk kita. Nah, kalau saya lebih tertarget kalau kita nyebar ke orang-orang yang berpotensi besar tertarik dengan produk kita. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Bagaimana Kak Marsha untuk untuk jawaban dari Bu Rinta tadi sudah cukup menjawab atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sambil menunggu responnya dari Kak Marsha. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini Paksel sudah dijawab oleh timnya ya. Oke. Sampai hafal loh, Paksel kemana aja. Iya, sehari sampai ya. Ini ada dari Kak Mai Panto Aji. Nah, sangat menginspirasi sekali Ibu tidak menyerah dengan keadaan. Untuk sekarang, apakah mengelola akun dengan jasa admin atau masih sendiri? Dan bagaimana tipsnya untuk pemula agar tetap konsisten? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya Ibu, karena banyak yang pemula tapi mungkin udah pakai admin, terus ujung-ujungnya malah. Ya? Iya, betul Ibu. Seperti itu. Monggo, silakan tipsnya. Saya pakai admin, tapi admin internal. Ya. Jadi karyawan yang kita didik gitu ya, training untuk bisa memegang akun media sosial kita. Dan saya masih melakukan pengawasan secara sporadis di berbagai media yang kita pakai itu. Dan itu ada mekanismenya. Jadi ada cek rechecknya. Jadi kalau saya sendiri kalau sehari jawab ratusan DM, gempor saya nggak bisa tidur itu. Nah, dan kami ada reseller 180-an sekian ya. Dan itu juga via WhatsApp group yang itu kencang sekali. Tapi kalau dilakukan sendiri nggak bisa tertangani dengan baik, akhirnya kami menggunakan admin internal yang admin itu juga mendapatkan fee atas omset yang mereka kelola. Jadi admin tidak ogah-ogahan menjawabnya karena mereka tahu mereka ada fee di sana. Semakin besar omset mereka, semakin besar fee mereka. Terus konsistensi ini penting banget. Karena jangan kita di awal atau sesekali aja kita meluap-luap gitu ya. Tapi habis itu udah lemes lagi. Dan konsistensi ini tidak hanya untuk di digital marketingnya, tidak hanya di pemasarannya, tapi juga di semua aspek. Seperti yang sederhana, pencatatan ekonomi, pencatatan akuntansinya, ya, pencatatan keuangannya. Itu harus rapih karena pencatatan ini kita bisa lihat per harinya bisnis kita itu menguntungkan apa enggak. Secara akumulatif sebulan atau seminggu bisnis kita menguntungkan apa enggak. Terus yang perlu konsistensi juga adalah kalau mau main Instagram, kalau mau pakai digital ads itu stok opnam harus kita update setiap hari. Stok opnam, biasanya orang kan ya udah produksi ini, tapi kita nggak tahu posisinya. Yang produk A masih berapa, produk B masih berapa, produk C masih berapa. Nah itu kalau kita tidak tahu datanya, kalau ada orang pesen ini nggak ada, misalnya pesen gudeg manggar sekian, brongkos sekian, ini sekian. Padahal gudeg aja kami ada, gudeg manggar aja ada 8 varian misalnya kayak gitu. Itu data per masing-masing paket kami punya. Jadi ketika adminnya ada 4, ketika 4 admin itu jawab, mereka bisa saling tahu. Oh, ini masih aman nggak? Oh, ini tinggal
1 atau 2. Begitu sold out, mereka langsung tutup, itu nggak bisa di-order lagi. Seperti itu. Jadi data stok opnam itu harus secara rajin diperbaharui. Jadi kepuasan pelanggannya bisa tinggi. Kenapa? Rata-rata orang ekspektasinya itu ready stock dan bisa dikirim saat itu juga. Kalau misalnya, ini mas nggak apa-apa mereka menunggu, tapi mereka dapat kepastian. Misalnya udah tahu mereka berkeras untuk misalnya saya mau pesan produk ini, itu posisinya saat ini sold out Kak, misalnya gitu. Sold out, ready-nya besok misalnya kayak gitu. Mereka udah dapat kepastian seperti itu. Itu kita bisa menjaga kepercayaan pelanggan lebih tinggi. Ya, jadi konsistensi tidak hanya di kita rajin iklan, tapi kita juga harus memaintain sistem secara keseluruhan. Mungkin itu, Mbak Chandra. Oke, baik Ibu Bu Rinta, jawabannya ya sudah menjawab ya Kak Mei. Mungkin kalau masih ada yang belum puas dengan jawabannya, mungkin bisa lanjut di komentar atau open mic gitu ya Bu ya. Nah, sambil menunggu kita ada respon lagi dari Kak Marsha. Ibu, ini mohon maaf mau tanya lagi. Tadi saya dengar Ibu bisa kirim makanan gudeg ruang kayu ke seluruh Indonesia dan di luar jangkauan Tangsel. Tipsnya apa ya Bu, supaya makanan basah atau frozen food bisa bertahan di luar kulkas selama 1-4 hari? Monggo Ibu. Jadi produk kami produk tanpa pengawet, dan itu menjadikan umur produk kami lebih pendek dibandingkan kalau menggunakan pengawet. Ada banyak pertimbangan kenapa kami tidak menggunakan pengawet, utamanya karena faktor kesehatan, gitu ya. Nah, bagaimana mensiasati biar produk kita tetap bagus sampai ke customer? Satu, kita harus pastikan produk kita itu ready untuk bisa jalan-jalan jauh. Dengan cara apa? Ya dengan cara frozen itu salah satunya, karena dengan suhu yang dingin beku itu bisa lama. Tapi kalau dia frozen dan lama tanpa pengamanan lain, pasti dia akan cepat basi gitu ya. Yang kedua adalah kita dengan vakum. Nah, mesin vakum itu beda-beda. Ada yang biasa aja gitu, yang skala rumahan, ada yang skala industri. Kalau skala industri dia jauh lebih udaranya habis gitu ya, tidak ada tersisa udara sehingga bakteri dan lain-lain tidak cepat tumbuh. Jadi kalau misalnya nanti frozennya itu udah nggak beku lagi, kita masih punya pengaman utamanya yang dia vakum. Itu masih bisa tambah sekitar 1 hari lagi. Dan yang ketiga adalah kita menggunakan styrofoam box. Nanti ditambah dengan ice gel dan lain-lain. Styrofoam box-nya juga kita punya spesifikasi berbeda. Jadi kalau di kami itu ketebalan sekian hanya boleh untuk jelajah untuk pengiriman 1-2 hari, ketebalan yang sekian tertentu gitu ya. Yang lebih tebal itu untuk pengiriman yang lebih jauh. Kalau pelanggan tidak sanggup untuk yang lebih tebal tadi karena itu dimensinya lebih besar, kalau lebih besar kan kena volume base ya, kena volume base ongkirnya mahal, ya akhirnya mending tidak dikirim daripada dikirim tapi basi. Tapi alhamdulillah selama ini baik saja. Yang ke Hong Kong itu sampai sana masih beku. Dengan pengamasan yang bagus. Masih beku. 3-4 hari. Bisa pasti nanti improvement sendiri. Dicoba-coba di rumah gitu ya, sekaligus gimana cara biar produk kita itu bisa jalan-jalan lebih jauh lagi. Oke, seperti itu jawabannya Kak Marsha. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan, nggak apa-apa. Atau teman-teman nih yang mau langsung diskusi sama Bu Rinta, dipersilahkan ya. Monggo. Ya, sambil nunggu Bu, nih saya penasaran nih. Ini di postingan feed-nya kan ada, sama tadi yang diputar Mang Ihsan tadi. Nah, itu
nggak mengendorse artis seperti itu atau mungkin bisa dari. Halo, putus-putus. Halo, maaf kurang jelas pertanyaannya. Maaf, boleh diulangi? Putus-putus. Oke, ya Ibu. Ini terkait dengan endorse kan ada Saskia Mika ya Bu ya? Ya, kami sudah 5 kali. Halo Bu Rinta. Halo, halo. Ya. Oke, betul. Ya, menurut Bu Rinta, apakah seberapa pentingnya penggunaan endorse itu untuk meningkatkan penjualan? Kalau saya, endorse itu bukan yang utama gitu ya, tapi memang penting karena kalau saya itu untuk konten. Jadi kita manfaatkan video dari testimoni di selebgram atau influencer yang lain itu sebagai materi iklan kalau saya. Tidak hanya sekedar sekali kirim terus udah gitu. Maksudnya sekali diposting terus udah. Jadi saya ulang-ulang dan itu disematkan di iklan sehingga menjadi efektif penggunaan kita mengendorse artis tadi. Kalau sampai saat ini Saskia Mika kami sudah 5 kali. Nah, dan untuk pemilihan artis itu harus artis atau selebgram atau food blogger gitu ya, itu harus hati-hati karena tidak harus sesuai dengan market kita ya. Harus sesuai dengan target market kita. Kalau tidak sesuai, akhirnya kita cuma buang-buang uang. Jadi saya pernah endorse artis yang mahal banget, tapi ternyata engagement-nya rendah banget. Nah, itu pelajaran banget. Padahal kita sudah prepare semua freezer, kami udah full. Saat ini kan ada sekitar 14 freezer yang kami penuhi. Itu dulu sampai nambah freezer karena kami takut nggak bisa kan gitu loh. Maksudnya banjir orderan. Ternyata jauh sekali. Pernah ngalami kayak gitu. Jadi harus hati-hati milih influencer, milih food blogger, harus kita tahu profesionalitasnya. Terus kita juga harus paham marketnya itu fansnya dia sama nggak dengan target market kita. Gitu. Oke, baik Bu. Jadi nggak pasti, nggak melulu kalau yang itu artisnya yang mahal, otomatis nanti langsung penjualan meningkat gitu ya. Jadi balik lagi ke sesuai dengan target pasarnya kita gitu ya. Iya. Oke, baik Bu. Ini ada pertanyaan cara endorse artis gimana Bu? Nah, benar yang tanya. Jadi monggo Bu. Kalau saya biasanya saya hubungi manajemen artisnya. Cara ngelihat manajemen artis itu biasanya dilihat dari bio-nya, dari akun Instagramnya yang real ya, akun Instagram asli itu biasanya ada cara kontaknya di bawahnya itu ada. Kita pakai email, ada yang pakai nomor WhatsApp, ada yang pakai direct message gitu ya, ada yang DM, ada yang itu dibuka aja di situ. Jadi satu, temukan dulu akun realnya. Yang kedua, hubungi manajemen artisnya. Manajemen artis itu biasanya kalau dia menerima endorsement itu ada di bawah bio. Nah, itu di situ. Dan hati-hati, kita harus yakin kalau itu bukan akun fake ya. Dan sampai kita karena itu biasanya transfer dulu baru mereka akan melakukan proses endorsement. Kalau itu fake ya kita cuma buang-buang uang kirim entah ke siapa. Oke, gitu ya. Oke, sudah cukup menjawab ya.
Oke, sudah cukup menjawab ya dari pertanyaannya Kak Esther Niken tadi. Dan mungkin itu waktunya nggak cepat juga ya Bu ya untuk respon dari manajemen artisnya juga ya. Yeah, dan itu nanti juga menyesuaikan dengan jadwal mereka gitu kan, karena untuk take video, gambar dan lain-lain itu kan butuh waktu juga. Dan satu hal yang yang harus diingat kalau sudah siap mau endorse itu, kalau untuk makanan ya, jadi kalau misalnya kita endorse itu biasanya akan masuk luar biasa itu saat itu. Jadi dia bisa via story ya, kalau endorse ads itu yang lebih murah itu story, yang lebih mahal itu kalau munculnya di feed. Nah, kalau dia itu walaupun, jadi kalau artis saya nggak pakai, saya jarang pakai influencer, jadi saya langsung pakai artis. Itu yang jutaan itu nanti itu respon untuk masuk ke kita itu banyak banget. Nah, yang harus disiapkan adalah harus ready stock-nya banyak. Kalau ready stock-nya sedikit, itu justru jadi bumerang bagi kita. Itu nanti yang marah banyak banget. Rata-rata mereka nggak mau nunggu. Kalau kita sudah punya ready stock banyak, dan yang itu tadi, stok opnam kita itu jelas. Jadi kalau keluar, jadi misalnya saat ini ada 50, kalau tempat kami itu ada 25 iteman sekian, si A, si B, si C itu ada berapa, itu ketika dia sold out atau posisinya seperti apa, kita tahu. Kalau itu sold out, itu sudah harus diinfokan kalau itu sold out, jadi ketika orang yang banyak tadi pesan, itu sudah tahu kalau dia posisinya akan menunggu. Jadi ada kepastian di depan. Kalau itu di belakang, itu sama aja kita siap-siap panas kuping, pasti marah-marahnya banyak, dan itu bisa kontraproduktif. Karena getok tular itu ya, karena mereka kadang kita nggak tahu yang kita kecewakan itu siapa. Itu nulisnya ya diviralkan atau dan segala macam. Itu ekses negatifnya. Jadi harus benar-benar well prepare kalau mau endorse. Karena yang kita masuki itu, kalau seperti Saskia itu sekitar 19 atau enggak 20 juta. Bayangkan aja mereka 1%-nya aja berapa. Itu bludaknya luar biasa. Jadi harus siap. Sistemnya juga harus siap, persiapannya siap, packagingnya siap, orangnya siap, semuanya harus siap. Kalau enggak, jangan dulu. Oke, terima kasih kali ini sharingnya, Ibu. Jawabannya sudah cukup menjawab, dan jadi ini apa ya? Jadi pelajaran buat kita juga untuk misalkan pemilihan endorse atau influencer tadi itu nggak ngejar terkenalnya aja, tapi sesuai nggak dengan targetnya kita. Kemudian ketika kita mau siap pakai influencer itu, apakah sistemnya kita itu sudah siap juga, produknya kita siap juga gitu ya. Jadi nggak cuma asal mau ngikut tren sekarang, oh sekarang lagi rame endorse nih, aku juga mau endorse juga, kayak gitu ya. Ternyata sistemnya kita belum siap, ternyata produknya kita juga belum siap juga kayak gitu untuk menangani permintaan itu, di lonjakan permintaan. Oke, Ibu. Ini masih ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sambil nunggu saya mungkin ada lagi nih. Oke, Bu, saya mau nanya nih. Tadi kan sempat ada yang untuk ke luar negeri juga ya, Bu ya, tadi ekspor tadi. Nah, mungkin bisa jelasin nggak, Bu, pengirimannya itu seperti apa? Tadi kan jangka waktunya sekitar 3 harian ya, Bu ya. Kemudian itu kan frozen nih, apakah ada berberi izin dan lain-lain gitu kan. Sedangkan ada makanan itu dalam bentuk kaleng, kalau masuk ke luar negeri itu kan mereka ada izin legalitas dan lain-lainnya. Nah, mungkin Ibu bisa menceritakan gimana bisa sampai ke luar negeri. Oke, jadi jadi yang betul kita harus tahu aturan custom dari negara yang kita tuju.
Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke ekspedisinya. Biasanya mereka, jadi kayak ke Singapura, itu yang awal, dulu sekitar 6 bulanan yang lalu gitu ya, kami kirim ke Singapura, itu custom-nya adalah harus boneless. Jadi bayangkan aja gudeg, dia minta gudeg 1 ekor ayam utuh, tapi nggak boleh ada tulangnya, gimana coba? Nah, aturan-aturan seperti itu yang kita harus tahu. Terus tidak boleh fish dan seafood, misalnya kayak gitu. Aturannya seperti apa? Kalau bukan kaleng, sejauh ini kami tidak ada izin khusus seperti itu, Mbak. Jadi ya hampir sama dengan pengiriman di Indonesia. Karena nilainya kan tidak besar itu. Juga tidak ada cukai. Oke, jadi balik lagi ke negaranya yang dituju ya, Bu. Ya, jadi kita harus tahu. Ini lebih mudah untuk frozen ya, Bu, dibanding kaleng? Saya kebetulan tidak produksi kaleng ya. Sejauh ini frozen aman. Baik-baik semua, alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak, ini satu pertanyaan untuk menutup kelas hari ini. Oke. Oh, ada pertanyaan nih, Bu. Ini kalau mau ditutup nih kayaknya baru mau pada nanya nih, Bu. Lewat ekspedisi apa ya, Bu? Buat botol cair kayak sambal atau bumbu botol? Kemana ya? Kalau ke Paksel, ke wilayah yang dalam jangkauan Paksel kayaknya fine-fine aja ya Mas Iksan ya? Bisa Bu, bisa. Nah. Fine banget. Tergantung cara bagaimana kita nge-package-nya ya. Ya, karena paket harus aman. Ya, harus aman banget. Iya. Mungkin maksudnya untuk yang ke luar negeri tadi, Bu. Kalau ke luar negeri selama ini Bu pakai ekspedisi apa gitu? Beda negara, beda ekspedisi. Negara beda ekspedisi ya, Bu. Ya. Ke Singapura sekarang kami pakai Paksel karena sekarang Paksel Market sudah goes to Singapura ya, Mas Iksan ya. Kalau ke Malaysia kami pakai Rayspeed Asia. Rayspeed Asia itu dari Jogja ke Jakarta, terus Jogja Jakartanya pakai Paksel, nah dari Jakarta baru ke Malaysianya pakai Rayspeed Asia. Kalau yang ke Hong Kong kami pakai CCE, apa itu ya singkatannya? Pokoknya lupa aku. Admin yang urus CCE itu dari Sidoarjo kami kirimnya. Jogja Sidoarjo kami pakai Paksel, Sidoarjo ke Hong Kongnya baru pakai CCE. Jadi kalau Jogja Sidoarjonya itu kan sehari ya pakai Paksel ya. Nah habis itu dia masukkan ke freezer sehari, jadi dia padatkan betul, baru hari berikutnya dia terbangkan ke Hong Kong. Nah alhamdulillah sampai sana masih beku. Oke, sudah jawab ya dari pertanyaan Kak Made Priyanto tadi. Ibu, ini untuk menutup webinar sesi materi kita hari ini, nih Bu, saya punya satu pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau saya nanya Luang Kayu, gimana? Nanti saya juga nanya apa harapan Ibu Bu Rinta, salah owner dari Luang Kayu ini ke depannya, mau dibawa kemana nih Luang Kayu? Oke, semoga pandemi segera berakhir. Insya Allah nanti pandemi berakhir, rumah makan kami juga secara offline buka, jadi nanti kami buka satu divisi online dan satu divisi offline. Dan semoga teman-teman semua juga segera melakukan dan terus melakukan improvement di bisnisnya, semakin banyak omsetnya, semakin tinggi penjualannya, semakin tinggi profitnya, semakin banyak keberkahan yang bisa ditebar untuk semuanya. Insya Allah pandemi ini
musim dingin ini, musim winter gitu ya, bediding tau sekarang, musim yang saat ini semua bisnis harus tiarap, karena banyak yang harus kita sesuaikan, insya Allah segera berakhir, dan teman-teman semua segera melejit dengan cara teman-teman yang paling nyaman, teman-teman yang paling bisa lakukan, mulai dari hal yang kecil, dilakukan secara kontinu, konsisten, insya Allah itu akan menghasilkan perubahan besar buat bisnis teman-teman. Tetap semangat. Oke, tetap semangat Ibu ya. Jadi kalau dari kecil, continue, konsisten, jadi seperti sekarang jadi besar gitu ya. Masih kecil loh, oh, newbie baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Biasa Ibu sudah bertahan dan sudah improvementnya ya, berarti ini sudah luar biasa ya, sudah bisa dari lokal, Jogja, jelajah Nusantara, sampai ke luar negeri juga. Baru 1 tahun nih, baru 1 tahun aja udah sampai ke luar negeri ya Bu. Apalagi nanti seiring tahun nih. Oke. Terima kasih Bu Rinta untuk sharing diskusi dan sharing hari ini untuk temanya Digital Ads. Terima kasih ilmu yang dibagikan juga untuk teman-teman juga. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Yang positifnya kita bisa ambil, kemudian bisa kita jadikan pelajaran juga dan memajukan bisnis kita. Itu. Oke, sebelum kita kembalikan ke Mas Iksan nih, saya pengen sedikit cerita nih soal rumah BUMN Jogja kayak gitu. Tadi mungkin ada yang belum tahu juga nih ya Bu Rinta ya, rumah BUMN Jogja itu apa sih? Itu kan. Nah ini sedikit aja, nanti nggak nyampe 5 menit kita akan kembali ke Mas Iksan. Mungkin saya akan share Instagramnya ya. Oke, rumah BUMN Jogja itu rumah BUMN Jogja dulu yang lebih dikenal dengan rumah rumah kreatif Jogja atau rumah kreatif BUMN BRI. Itu kita di sini memfasilitasi UMKM untuk bisa dengan ngadain pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian kita di bawah pengelolaan dari Bank Rakyat Indonesia. Jadi buat teman-teman nanti misalkan yang gabung nih jadi anggota Rumah BUMN Yogyakarta, teman-teman UMKM, tadi linknya sudah saya share di ini juga ya, sudah saya share di kolom chat. Teman-teman anggota yang sudah bergabung itu nanti bisa mengikuti program-program yang diselenggarakan di Rumah BUMN Yogyakarta. Itu antara lain bisa latihan webinar seperti ini, atau kalau kita sebelum pandemi kita offline ya, kita berkantornya ada di Jalan Sagan Timur atau di belakang Galeria. Kemudian program lainnya juga ada Brinkubator, kemudian ada Brinkubator itu semacam inkubasi bisnis yang diselenggarakan oleh BRI gitu. Kemudian ada Brilliant Planner juga. Brilliant Planner ini jadi teman-teman UMKM nanti kita cari buyer. Jadi buyer itu kita datangkan. Kita datangkan buyer dari luar negeri untuk pilih. Kemudian ada lagi kita memiliki co-working space. Jadi di kantor yang di Jalan Sagan Timur itu ada co-working space-nya yang bisa digunakan untuk teman-teman anggota. Misalkan teman-teman mau meeting atau mau ketemu klien, seperti itu bisa menggunakan co-working space di tempat kita. Ya, ini mau share screen tapi nggak bisa ya. Mungkin bisa mampir di Instagramnya kita, ada di Rumah BUMN Jogja. Oke. Mungkin cukup saja sih untuk perkenalan Rumah BUMN Yogyakartanya ya. Ya. Tadi sudah ada yang isi linknya ya. Silahkan saya share lagi ya
untuk linknya nanti silahkan teman-teman jika ada pertanyaan terkait Rumah BUMN Jogja atau misalkan nih teman-teman ada yang pengen, oh aku pengen Mbak adain pelatihan ini kayak gitu, silahkan nanti bisa chat atau mungkin ada yang masih kurang jelas terkait penjelasan RB Jogja itu seperti apa, nanti bisa chat ke nomor yang ada di kolom chat ini. Gitu. Nanti kita sering ngadain kolaborasi seperti ini, salah satunya dengan Paksel ini ya, Mas Ivan ya. Gitu. Kita nggak menutup kemungkinan juga untuk kedepannya kita bisa collab lagi dengan Paksel juga. Oke, nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Kita kembalikan waktunya ke Mas Iksan ya. Saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini. Saya selaku moderator Cendro Rini dari Rumah BUMN Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Iksan. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Chandra dari Rumah Kreatif BUMN Jogja yang udah memandu jalannya webinar dari awal, dari Bu Rinta bercerita tentang bagaimana membangun usahanya, sampai sekarang sudah sebesar ini usahanya, dan gudegnya udah bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri, dan salah satu bisnis partner dari Bu Rinta adalah kami, yaitu Paksel. Jadi pertama kali saya berkunjung ke tempatnya Bu Rinta, sangat luar biasa jauhnya ya Bu ya, dari kota. Oh, luar biasa jauh. Luar biasa jauhnya, Di cuman Bu Rinta dunia. punya effort yang besar banget buat tetap melakukan usahanya, bagaimanapun caranya. Kalau emang nggak bisa offline ya udah di online ini semua. Ya. Dan malah sekarang ketagihan jadinya online ini, saking banyaknya permintaannya. Saya berkunjung ke tempat Bu Rinta, melihat produksinya, dan memang Bu Rinta sangat besar effortnya ya. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya itu nanti kita bertemu dengan beberapa freezer, dan salah satunya itu cara memasak tradisionalnya Bu Rinta yang tidak bisa dilepaskan dan itu tetap bisa dijaga sampai itu makanannya bisa 3-4 hari bahkan untuk keluar negeri tetap awet dan tetap bisa dimakan. Dan itu memang salah satu motivasi buat kita semua, nggak cuma buat Paksel, nggak cuma buat teman-teman RKB, tapi juga teman-teman pengusaha yang lain, bahwa kalau kita mau berbisnis nggak ada kata nggak bisa, kalaupun susah bukan berarti tidak bisa gitu. Jadi emang effortnya itu memang atau usahanya benar-benar harus digenjot lagi, apalagi kita di masa pandemi kayak gini, udah PSBB ditambah PPKM, bukan menjadi penghambat, kita mengubah mindsetnya bisa menjadi sumber rezeki kita gitu ya. Nah, sangat seru banget kita berjalan 1,5 jam ngobrol bareng dengan pemerintah. Kita juga teman-teman juga sudah mengetahui pemerintah berbisnis dengan Paksel sudah lama, mungkin 1,5 tahun, dan so far kita masih berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Kita tetap menjaga kualitas, dan untuk teman-teman yang lain kita bisa membantu usahanya teman-teman kala pandemi kayak gini, tetap bisa ingin berusaha. Paksel siap membantu gitu ya teman-temannya, bisa nanti kita bisa discuss lagi lebih lanjut tentang Pakselnya. Bisa kunjungi juga Instagram kita, atau juga ntar boleh WhatsApp saya secara japri juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan teman-teman RKB terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nanti next kita ada next project lagi. Jadi kita pinginnya rutin. Jadi ntar kami dari Paksel tidak cuma mau seller kita tuh ya jualan gitu, tapi kita juga ingin membagikan ilmu, kita ingin bertukar ilmu juga setiap bulannya, bahkan kalau bisa setiap minggunya kita ingin berbagi ilmu dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Nanti kita kerjasama dengan RKB, di RKB juga disupport semua tentang pelatihannya. Semoga kegiatan-kegiatan kayak gini itu nggak terputus sampai saat ini, tapi bisa menjalin ke belakangnya, dan mungkin kita bisa menjadi komunitas yang baik ya ke depannya. UMKM Jogja jangan sampai lemah di kala pandemi, malah bisa menjadi kuat gitu ya, karena ada sosok-sosok burinta lagi yang lainnya sehabis ini nantinya, semoga gitu ya. Oke, nanti mungkin sekian sih, dan saya minta terima kasih juga ini untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir.
Mohon maaf mengganggu waktunya kalau di siang hari, tapi semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman Paksel juga. Ada Mbak Suci, juga ada Pak Ade, ada Mas Ferdian. Mungkin ada dari teman-teman Paksel lainnya ada yang mau disampaikan. Mungkin Pak Ade yang mau disampaikan atau Mas Ferdian? Nggak ada? Ya, terima kasih untuk Oke, Pak Ade. Bu Rinta. Salam kenal, saya Ade dari Paksel juga. Insya Allah nanti kita ketemu lah kapan-kapan kalau main video ya. Karena sekarang PPKM jadi belum bisa ya Bu. Nanti kapan-kapan Insya Allah main ke tempatnya Ibu gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman UMKM di Jogja. Tadi seperti yang sudah dimention oleh Mas Iksan, tujuan kita melakukan ini adalah kita pengen maju bareng. Jadi kita nggak cuma berhubungan hanya sekedar hubungan bisnis. Kita pengen sama-sama maju bareng demi UMKM Indonesia gitu sih. Makanya kita coba sama-sama ngasih ilmu karena buat kita itu adalah salah satu penerapan atau implementasi dari antarkan kebaikan. Itu aja sih. Terima kasih buat Bu Rinta, buat ilmu dan sharingnya. Jangan kapok-kapok ya Bu. Kalau ada insight lagi boleh sharing-sharing sama kita juga Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ade. Tunggu ya Pak mainnya ke Jogja. Langsung ke Longkayu. Langsung ke Longkayu. Langsung keluar. Oke. Ada lagi Mbak Suci mungkin atau Mas Ferdian atau teman-teman Paksel lain juga ada dari teman-teman Paksel daerah Jabodetabek dan sekitarnya juga ada dari Bu Rinta, saya tuh sering banget denger cerita ya Bu Rinta terus RKB karena dari lama emang udah kolaborasi sama Mas Ferdi dan Mas Iksan. Seneng banget walaupun kayak ya Bu Rinta tuh paket lengkap dari kolaborasi digital X-nya ya. Walaupun udah ibu-ibu kalau kata orang generasinya tuh udah boomers ya, tapi mau otak-atik sendiri itu kayak semangat yang harus dicontoh banyak orang sih. Jadi kayak selalu ada jalan buat orang yang mau berusaha ya. Jaraknya jauh. Habis itu mungkin secara digital iklan-iklan harus belajar lagi. Terus kalau dibilang penjual gudeg tuh nggak cuma satu ya Bu di Jogja gitu. Bahkan kayak saya di Jakarta juga ada gudeg gitu, tapi ada jalan rezekinya masing-masing. Pokoknya keren. Semoga kita bisa kolaborasi lagi ya Bu Rinta, Mbak Condro. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Udah, Mas Ihsan. Oke, terima kasih Mbak Suci, Pak Adil, dan teman-teman Paksel yang lain. Terima kasih buat semuanya, para pengusaha UMKM yang luar biasa. Nggak capek untuk belajar ya, sampai detik ini pun kita masih tetap terus belajar. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa berguna untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, monggo kita boleh foto bareng kali Bu Rinta ya, Mbak Chandra ya, nggak apa ya? Boleh. Ya ini kan, ayo teman-teman yang kita bisa on cam dulu. Pak Sunario aja udah on cam loh nih. Masa teman-teman yang lain belum nih? Ayo. Oke. Semoga nanti ini pandemi segera berakhir, ada foto ini bisa offline ketemunya ya. Amin. Lebih seru nanti kalau offline. Iya, kemarin Pak Brian mau ke Luwangkayu juga loh Pak Ade. Iya. Sekarang lagi di Bali kan. Oh. Kita main Bu. Oke, ini saya foto ya teman-teman ya. Mas Ihsan boleh action. Kita foto 2 kali. Yang pertama senyum, yang kedua gaya bebas ya. 3, ini yang pertama. 3, 2, 1. Oke, saya save dulu. Terus satu lagi gaya bebas ya. 3, 2, 1. Siap. Mantap. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.